Coba kamu lihat yang Bapak ini katakan, ada sebuah pekerjaan. Bayangkan jika ada sebuah pekerjaan yang ternyata jika kita kerjakan, itu akan meningkatkan 50% value kita atau nilai kita. Dan menurut kamu apa pekerjaan itu? Ya, pekerjaan itu adalah public speaking. Nah, kamu bisa mencari cerita bagaimana Bapak ini bisa menjadi seorang yang kaya dengan public speaking. Halo guys, udah lama banget gak ketemu sama aku. Dan kali ini aku bakalan membuat video tentang bagaimana supaya kita bisa percaya diri, baik itu di depan kamera, baik itu di depan orang banyak. Entah itu kamu mau public speaking atau apapun itu yang membuat kamu merasa tidak percaya diri. Nah, karena sekarang kita lagi di ngobrol ringan bareng aku di episode 2, jadi aku pengen supaya kerasa ringannya, aku mau pengen sambil make up. Jadi aku pengen mau sambil make up. Ini ganggu gak sih? Nah, ya mau ngomong sambil make up guys. Sebelumnya aku pengen ceritain ke kalian. Dulu aku tuh punya teman yang yang pede banget gitu, dan aku tuh ngerasa insecure. Dan aku selalu tanya ke teman-teman aku, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa pede, supaya kita bisa benar-benar percaya diri gitu di depan orang banyak. Dan teman aku jawabnya kayak gini, emangnya aku pede? Dia malah nanya aku, emangnya aku pede, aku juga malu. Dan ada juga yang aku tanya, dia bilang bawa santai aja gitu. Ya kalau kita kepikiran kan, atau yang misalnya kayak aku, mungkin kalian juga kayak gitu, nonton video ini ngerasa kita tuh malu karena yang kita pikirkan, ini bakalan salah gak sih, atau gue cocok gak sih kayak gini, atau gue bakalan ciciain gak sih, atau bahkan kita mencoba hal yang baru untuk kita. Entah itu kita sebelum ngomong berpantun dulu, atau kita pengen yang opening yang keren-keren banget, orang-orang bakal ngejek gak sih, atau orang-orang bakal bilang ih gak cocok, atau aneh, atau bahkan orang gak antusias sama sekali gitu. Itu sih yang aku selalu pikirkan dulu. Sebelumnya aku mau bilang kalau aku mau make up selalu pakai hand sanitizer. Nah, jadi setelah aku pikirkan, emangnya aku mau kayak gini sampai kapan sih? Nah, kamu juga kayak gitu, mau sampai kapan? Kalau ternyata kamu mikirnya kayaknya aku gak bisa ngomong di depan umum deh, mau sampai kapan? Nah, ada tips yang aku ingin berikan ke kalian, yaitu kamu bisa membuat list yang dimana apa sih asumsi yang kamu pikirkan sehingga orang-orang tuh merasa bahwa maksudnya sehingga kamu tuh bisa berpikiran bahwa kayaknya kamu nggak cocok deh untuk public speaking, atau bahkan kamu merasa nggak percaya diri atau takut diomongin orang. Nah, kamu bisa buat list. Entah itu kamu ngerasa, misalnya kalau kamu ngerasa aku pendek, aku takut dibully, nah itu asumsi. Tapi kalau kamu nulisnya aku pendek, nah itu fakta kan. Nah, jangan tulisnya kayak gitu. Atau misalnya ini kan kayak aku giginya nggak rata kayak gini kan, kamu pengen nulisnya gini, gigi aku nggak rata, aku takut dibully sama orang. Nah, tulis saja asumsi yang membuat kamu itu ngerasa nggak pede untuk public speaking di depan orang maupun di depan kamera. Nah, setelah kamu menulis list tersebut, kamu bisa menulis lagi list baru, yaitu dampak apa sih kalau ternyata kamu tidak mencoba untuk public speaking misalnya, atau dampak apa sih yang akan kamu terima kalau ternyata kamu itu nggak membuka usaha yang kamu inginkan selama ini karena takut gitu. Kan udah asumsi yang tadi, yang kamu ngerasa orang-orang kayaknya bakalan ngomongin aku deh, atau kayaknya orang-orang bakalan ngehina aku deh, orang-orang bakalan ngerendahin aku deh, atau aku tuh ilmunya masih kulit banget gitu, ngomongnya belum daging. Ya, aku takut orang-orang malah makin menghina gitu, orang-orang makin merendahkan. Nah, itu kan asumsi kamu belum tahu bagaimana orang yang melihatnya gitu. Nah, tulis aja di situ, di list yang pertama yang aku bilang. Nah, kemudian aku ulangi lagi, yang list kedua itu dampak. Misalnya kalau kamu nggak public speaking, kayaknya bakat kamu tuh bakalan terpendam ya, atau mungkin bakat kamu tuh bakalan menjadi setengah gimana, maksudnya yang nggak beneran maksimal gitu, nggak maksimal kelihatan. Atau bahkan misalnya kalau kamu nggak buka usaha ini, kamu bakalan ya gini-gini aja, stagnan gitu. Nah, tulisin apa yang membuat kamu tuh ngerasa ini kayaknya dampaknya
perlu aku rubah deh. Dan kamu harus pikirkan mau sampai kapan kamu untuk merasa tidak percaya sama diri kamu sendiri. Kalau ternyata kamu sendiri aja nggak percaya sama diri kamu sendiri, bagaimana orang mau percaya sama diri kamu gitu loh. Kamu pengen dipercaya orang, misalnya kamu pengen dicintai sama orang, tapi ternyata kamu nggak bisa nerima diri kamu apa adanya, kamu nggak mencintai diri kamu apa adanya, so bagaimana orang mau bisa mencintai kamu gitu loh. Kita harus mulai dari diri kita. Kita harus merasa bahwa ya aku pantas gitu. Kalau salah ya udah, hidup memang mau gimana pun pasti ada kesalahan, dan itu harus menjadi pembelajaran, bukan malah menjadi ketakutan bagi kita gitu. Ya ngomonginnya seberani. Nih aku abis itu aku langsung pakai bedak dari Pond's. Aku nggak pakai alas bedak karena aku lagi jerawatan. Palingan biasa aku pakai alasnya itu dari ini sih, dari Pond's juga, tapi yang apa sih namanya? Yang ini guys. Ya Allah, sunscreen, pakai sunscreen doang. Ini aku buat video, maaf ya kalau kurang sistematis karena aku spontanitas banget. Ini lagi mau nunggu jadwal kuliah jam 9 pagi. Tapi aku lagi gabut, sekarang tuh mungkin jam setengah 8an kan. Jadi aku mau buat video sambil make up ala-ala, karena aku juga nggak bisa make up sih. Nah terus aku tuh, kalian tahu nggak sih gimana cara menjinakkan gajah? Nah cara menjinakkan gajah itu misalnya seorang pemburu gitu, dia tuh pergi ke hutan, lihat gajah, apakah dia langsung manggil halo gajah sini? Kan nggak mungkin ya. Atau bahkan langsung nembak mati gajah, ya gimana mau dijinakin? Atau bahkan langsung halo, pokoknya yang manggil-manggil nggak mungkin kan. Pasti gajahnya malah mau nginjek kamu dan bisa aja kamu mati. Nah cara menjinakkan gajah itu, yang pertama kamu tuh harus ngebius gajah tersebut, ditembak bius dari jauh. Ntar kalau gajahnya udah pingsan, nah baru deh disamperin si pemburu itu, nyamperin gajah. Nah terus kaki gajah itu dipindahkan ke tempat yang bakalan disimpan gajah itu, apa sih namanya, lupa. Nah terus gajahnya itu bakalan diikat dengan rantai, dan rantainya tuh bukan rantai biasa, bukan kayak rantai sepeda. Rantainya itu kalau seingatan aku itu tuh kayak rantai ini sih, rantai kapal. Ntar kalau ada fotonya aku bakalan liatin. Nah itu tuh kayak rantai kapal. Nah pas gajahnya bangun, dia kan berusaha ya untuk lari gitu, udah diikatin sama rantai, diikatin sama pohon yang besar, dia tuh mau lari nggak bisa, jatuh lagi, mau lari lagi, jatuh lagi, gitu terus sampai akhirnya si gajah itu tuh ngerasa ya ini kayaknya bakalan sia-sia nggak sih, kayak aku capek, akhirnya dia pingsan. Akhirnya si pemburu datang ngasih makanan ke gajah. Nah udah gitu si pemburu pergi, disuntik bius lagi, si gajah bangun lagi, dia mencoba untuk lari, dan alurnya begitu terus sampai akhirnya, sehingga pemburu itu melihat apakah gajah itu merasa menyerah gitu. Kalau udah menyerah baru nih dibius lagi. Ketika dia udah pingsan, ikatan rantainya itu diganti dengan tali biasa. Nah tapi si gajah ngerasa pas dia udah bangun, dia ngelihat kakinya masih ada ikatan, dan gajah merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa pergi lagi deh, ya udahlah mendingan di sini nggak apa-apa, aku tetap dikasih makan juga sama si pemburu itu gitu kan, di pikiran gajah, dan dia tidak mencoba untuk pergi. Nah disinilah si pemburu bisa menjinakkan seorang gajah. Nah kalau ternyata kamu juga berpikiran seperti gajah, yang aku akan menyebutnya ikatan gajah. Si kita ini kalau berpikiran sama seperti gajah, ada ikatan gajah istilahnya. Kita entah kita mau ngapa-ngapain, kita selalu berpikiran orang bakal ngebully kita, orang bakal ngecie-ciein kita. Padahal ketika kita udah mencoba itu terus, kamu entah misalnya kamu buat konten, orang awal-awalnya pasti cie atau ngejek-ngejek, dan itu dilalui oleh hampir semua konten kreator gitu loh. Dan itu hal biasa, bukan hal yang aneh gitu, bukan, biasa aja. Cuman kita anggapan asumsi kita aja gitu loh yang menjadikan hal ini kayaknya gue ini yang terburuk deh gitu kan. Nah kalau kita ternyata masih berpikiran sama seperti yang gajah itu pikirkan, padahal ternyata ikatan gajah itu udah diganti. Kalau kita ingin lari dan kita bisa pergi lebih jauh lagi gitu.
dan lebih gampang karena ikatannya udah diganti, nggak sekuat itu. Nah itu tergantung kita sih bisa atau enggak untuk melewati ikatan itu. Next aku mau pakai lipstick dari La Tulip Lip Cream. Aduh sosok yang gitu sih, udah nggak bisa make up. Tadi aku udah pakai ini, pakai apa, pakai mana tadi, kok nggak ada. Pokoknya aku tadi pakai ini lip serum ini karena kalau di kamera nih nggak kelihatan ya makeupnya, jadi aku mau pakai yang agak terang dikit deh. Padahal aku nggak kemana-mana guys, cuman kalau sih nih, kalau udah make up tuh walaupun di rumah aja tuh rasanya kayak jadi semangat banget mau ngapa-ngapain. Kan emang ada ya penelitian yang kayak gitu, yang ternyata perempuan tuh kalau make up seolah-olah udah ngasih sinyal nih ke dirinya, ini bukan waktunya untuk tiduran gitu kan, biasanya jadi lebih semangat. Ini step yang nggak bisa aku tinggalkan banget, dan aku ngerasa itu sih guys, setelah aku mencoba untuk menjadi orang yang lebih berani, misalnya untuk public speaking atau apapun itu, dan menerima apa aja omongan orang, bodo amat, jangan terlalu dipikirkan orang mau ngomong apa, dia juga itu yang kita yang menjalankan hidup kita kan, kita yang paling mengenal diri kita kan, bukan orang lain. Dan komentar orang tuh nggak bisa mendefinisikan bagaimana diri kita gitu. Kalau ternyata hanya omongan orang yang menjadi hambatan bagi kamu, yaitu benar-benar disayangkan banget sih, yang mungkin aja bisa ternyata potensi kamu itu sangat besar, dan ketika entah kamu mencoba untuk menjadi sesuatu yang kamu inginkan, dan itu akan terlihat hebat gitu, tapi karena takut omongan orang dan kamu gak bakalan maju, kamu bakalan tetap diam di tempat aja. Dan padahal kata lagu Maudy Ayunda ya, dunia itu gak akan menunggu kita gitu, dan kita yang harus kejar-kejaran. I mean bukan untuk mengejar dunia, itu gak mungkin bisa dapat, tapi kita tetap harus berusaha untuk menjadi seseorang yang bagaimana kita inginkan, yang bagaimana ternyata itu memang potensinya ada di diri kita, yang tidak terhambat hanya karena orang lain. Itu sih ya yeah. Dan yang aku rasakan sih, kalau dulu aku tuh nggak pede, bener-bener nggak pede. Dan kamu tau gak sih, pertama banget aku ngomong, aku tuh kaki aku gemetaran, tangan aku gemetaran, keluaran keringat, bener-bener yang kayak udah mau jatuh. Cuman waktu itu aku tuh ngomongnya di ini sih, di tempat di atas apa sih yang tempat orang khotbah gitu, lupa. Nah itu kan jadi nggak terlalu kelihatan ya, jadi aku jatuh pun kayaknya masih ada tertahan gitu. Dan itu dulu aku bener-bener mau jatuh gitu, tapi sekarang ya ngapain aku harus jatuh. Orang-orang, jadi misalnya kayak gini ya, misalnya kamu mau jadi MC, dan kamu mau jadi MC yang formal, misalnya hadirin dan hadirat kayak gitu kan, ngomongnya yang formal banget. Kamu mungkin ngerasa itu hal baru, dan pikiran kamu ini bakalan aneh nggak sih, ini bakalan apa sih, orang-orang bakalan ngetawain aku nggak sih? Enggak, karena misalnya di acara tersebut ya itu emang hal yang normal. MC ngomong formal kayak gitu hal yang normal. Orang-orang nggak cari tahu apakah kamu baru belajar menjadi MC ataukah itu hal yang baru bagi kamu. Orang-orang nggak cari tahu, yang orang-orang mau kamu harus tampil bagus. Dan untuk menjadi tampil bagus kamu harus percaya sama diri kamu, intinya harus kayak gitu dia. Kalau aku jadi kayak motivasi gitu. Terus biasanya aku pakai make up ini, maskara. Cuman jarang-jarang sih kalau lagi halangan atau lagi pengen banget atau lagi kondangan baru aku pakai, karena males untuk sholat tuh susah banget dihilangin. Cuman pas di konten di sini coba deh aku pakai dikit banget, karena kalau aku pakai maskara bulu mata aku tuh suka itu bergugur-guguran. Kayaknya udah deh sampai sini aja video kita, karena ternyata udah panjang banget ya. Sekarang udah 13.54. Udah gitu aja. Dan aku make upnya pakai bedak ini, pons, sama lipstick. Yang tadi sih aku terangannya pakai yang Wardah, sama apa lagi, pakai ini celak. Ini aku nggak bisa tinggal. Udah gitu doang. Dan mohon maaf kalau ngomongnya nggak struktur, nggak sistematis, dan mungkin ada kesalahan yang aku lakukan, mohon untuk dimaafkan. Dan bagaimana sih menurut kamu bisa sampaikan di komentar bagaimana menurut kamu
supaya kita bisa percaya diri, atau apa aja sih yang kamu lalui yang jadi masalah yang membuat kamu itu tidak percaya diri. Coba kita diskusiin, dan aku sangat terbuka untuk misalnya kalian ingin kritik dan memberikan saran, kalian bisa langsung di komentar atau kamu bisa mengirimkan di email kalau merasa tidak enak. Dadah, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Ada sebuah kata-kata yang pernah aku dengar, aku lupa banget ini dari siapa, kalau nggak salah dari Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa sekarang kemampuan itu tidak akan berguna jika kita tidak memiliki setitik kepercayaan diri. So, kepercayaan diri itu sangatlah penting